Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan tentang analisis semantik dan semiotik dalam keinterdisiplineran etnolinguistik terhadap peribahasa di daerah Kediri. Kelompok kami terdiri dari Titin Puji Rahayu, Ferry Musyidan Baldan, Maretani Ken Nabila Putri, dan Tania Sani Ahmad Amin. Yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah abstrak. Dalam penelitian ini akan dianalisis semantik dan semiotik dari peribahasa yang terdapat di daerah Kediri dengan keinterdisiplineran ilmu etnolinguistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peribahasa-peribahasa di daerah Kediri beserta arti dan makna dalam peribahasa tersebut. Untuk kemudian dianalisis hubungan peribahasa-peribahasa tersebut dengan kajian etnolinguistik. Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data utama yaitu dari penelitian adalah peribahasa yang terdapat di daerah Kediri. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu dengan teknik membaca, teknik simak catat, dan teknik analisis data. Hasil daripada penelitian ini nantinya berupa pemaparan dari analisis semantik dan semiotik peribahasa yang terdapat di daerah Kediri, Jawa Timur. Kata kunci, semantik, semiotik, peribahasa, Kediri, etnolinguistik. Kemudian yang akan dibahas adalah pendahuluan. Peribahasa Jawa adalah salah satu karya sastra yang berkembang di tengah masyarakat Jawa yang mengandung kata-kata bijak dan nilai positif di dalamnya. Peribahasa Jawa sering digunakan oleh orang tua untuk menasihati putra-putri mereka agar lebih siap dalam menjalani kehidupan karena peribahasa Jawa memiliki makna yang mendalam. Peribahasa Jawa secara garis besar meliputi peribahasan, bebasan, dan saloka. Peribahasa Jawa terkait dengan pandangan hidup orang Jawa yang melihat suatu kejadian dengan waspada dan berhati-hati. Kemudian menimbulkan persepsi bahwa orang Jawa memiliki sifat teliti. Orang Jawa zaman dahulu memiliki rasa peka yang tinggi dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, orang Jawa dapat menghubungkan kejadian tertentu dengan pilihan leksikon yang berasal dari lingkungan sosial budaya di sekitarnya sebagai pembentuk peribahasa Jawa. Etnolinguistik, semantik, dan semiotik merupakan keterkaitan suatu alat penelaah data kebahasaan yang digunakan untuk menguak, memotret, dan menyibak fenomena suatu masyarakat etnis tertentu. Sedangkan semantik dan semiotik berguna untuk memudahkan penguakan atau penyibakan fenomena budaya tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian yang dilakukan kali ini memfokuskan masalah kepada bagaimana peribahasa-peribahasa yang terdapat pada daerah Kediri, Jawa Timur, dan juga apa hubungan antara peribahasa-peribahasa tersebut dengan kajian etnolinguistik. Dari masalah yang telah disusun tersebut, tujuan penelitian yang dicapai adalah mengidentifikasi peribahasa-peribahasa daerah Kediri, Jawa Timur, beserta arti dan makna dari peribahasa-peribahasa tersebut, dan menganalisis hubungan antara peribahasa-peribahasa itu dengan kajian etnolinguistik. Metode penelitian yang digunakan pada kajian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara terperinci, menggunakan kata atau kalimat hasil dari penelitian dan pengamatan dari peribahasa daerah Jawa, termasuk Kediri. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata, bukan berbentuk angka maupun bilangan. Selain metode kualitatif dan deskriptif, juga menggambarkan dan mendeskripsikan data-data berdasarkan fakta-fakta dari masalah tuturan peribahasa Jawa daerah Kediri yang mengungkapkan dan menggambarkan masalah makna dan tanda yang terdapat dalam peribahasa Jawa daerah Kediri.
Sumber data penelitian ini diambil dari narasumber, pengguna peribahasa-peribahasa yang sering muncul dan digunakan masyarakat Jawa mengenai peribahasa. Selain itu juga mengambil data dari jurnal terindeks di internet sebagai bahasa rujukan dan bahasa referensi. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik membaca, teknik simak catat, dan teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk mengidentifikasi dan pengumpulan data guna menyatukan data yang diperoleh dari wacana terkait peribahasa pada masyarakat sekitar Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Juni 2021. Data penelitian ini berupa makna dan tanda yang terdapat dalam peribahasa Jawa daerah Kediri berdasarkan keinterdisiplineran etnolinguistik dengan semantik dan semiotik. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang akan dibahas yaitu berupa makna yang terkandung dalam peribahasa di daerah Jawa dengan menggunakan semantik dan tanda-tanda yang terdapat dalam peribahasa di daerah Jawa berupa semiotik. Peribahasa merupakan ungkapan tradisional yang memiliki bentuk dan ciri khas struktur. Yang akan dibahas berupa makna dan tanda yang terdapat dalam peribahasa daerah Jawa. Peribahasa Jawa, ungkapan tradisional Jawa maksudnya, yaitu secara garis besar meliputi peribahasan, bebasan, dan saloka yang masing-masing jenis peribahasa Jawa atau ungkapan Jawa tersebut sama-sama mengandung pelajaran baik dapat berupa nasihat, anjuran, perintah, larangan, teguran, dan lain sebagainya. Peribahasa menggunakan arti kias, tidak mengandung makna figuran dan makna simili. Makna tersebut tidak jelas terlihat misalnya pada peribahasa napuk nyili tangan yang memiliki makna memukul menggunakan tangan orang lain. Makna yang terdapat pada tuturan di atas adalah makna inti dari kata tangan yang tersaring dalam sebuah bentuk ungkapan Jawa, dan tangan sebagai wujud benda atau bagian tubuh manusia yang dipergunakan untuk mengambil atau melakukan sesuatu hal lainnya. Semantik atau makna dari peribahasa napuk nyilih tangan merupakan makna kiasan yang ditujukan pada seorang yang licik namun pengecut. Ia membuat suatu masalah namun tidak berani untuk menghadapi masalah tersebut secara langsung. Namun untuk mengatasi tersebut, dia meminta tolong atau bantuan kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi menyelesaikan masalah yang telah diperbuatnya. Melihat hal tersebut, masyarakat Jawa kemudian mengungkapkan dalam bentuk sebuah peribahasa yang dinamakan atau disebut napuk nyilih tangan sesuai dengan pengalaman di lingkungan sosial budaya sekitarnya. Peribahasa Jawa ini memperlihatkan bahwa orang yang dianggap sebagai pelengkap saja karena kurangnya kemampuannya dikonotasikan sebagai tangan, yang mana tangan merupakan bagian dari tubuh manusia atau fisik yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Kata tangan di sini memiliki makna yang penting karena menjelaskan isi dari peribahasa Jawa napuk nyilih tangan. Peribahasa selanjutnya yaitu batok bolu isi madu. Peribahasa ini bermakna orang dari kalangan bawah yang sederhana dan kelihatan biasa-biasa, namun kaya akan ilmu pengetahuan atau berilmu tinggi. Peribahasa Jawa atau ungkapan Jawa tersebut menggambarkan jika tidak semua orang yang berasal dari kalangan bawah tidak berpendidikan. Kata batok dalam peribahasa tersebut berarti tempurung kelapa, sedangkan kata bolu sendiri merupakan akronim dari bahasa Jawa yaitu bolong telu, yang bermakna berlubang tiga. Peribahasa batok bolu isi madu tersebut mempresentasikan atau menggambarkan orang yang tampak bodoh, rendah derajat, namun ternyata memiliki ilmu pengetahuan tinggi serta kearifan yang luar biasa. Selain itu, peribahasa tersebut juga dapat digambarkan mengenai orang biasa, bukan penguasa yang memiliki cita-cita sebagai penjamin kesejahteraan bagi alam dan manusia, yang mana semua orang atau golongan lemah hendaknya terpenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhannya dimaksud dapat berupa kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Kebutuhan primer manusia yang harus selalu terpenuhi atau kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder yang bisa dimiliki jika kebutuhan dasar tersebut sudah terpenuhi. Peribahasa batok bolu isi madu
merupakan ungkapan masyarakat Jawa sebagai pernyataan penghargaan kepada seseorang yang dinilai sangat berharga dan kemasan kesederhanaannya. Peribahasa ini mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak selalu menilai seseorang dari tampilan luarnya, melainkan harus menilai dari keseluruhannya. Kata madu pada peribahasa di atas merupakan konotasi dari orang yang memiliki berkualitas atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Sedangkan kata batok bolu merupakan konotasi dari orang yang sederhana dan tidak banyak tingkah. Hal ini mungkin saja terjadi karena orang Jawa menganggap sifat dari batok bolu yang hanya digunakan orang sederhana atau orang dari kalangan bawah saja. Batok bolu yang mudah ditemukan di pedesaan atau kebanyakan dimiliki masyarakat kalangan bawah mempresentasikan kesederhanaan dan orang yang memiliki derajat rendah, sehingga tidak mungkin dapat isi madu atau berisi madu, yang mana sesuatu yang manis dan berkhasiat yang berguna dalam masyarakat. Peribahasa Jawa ini juga memiliki maksud untuk mendorong masyarakat untuk bersikap sederhana dan sewajarnya, tidak terlalu berlebihan mengharapkan sesuatu di luar batas kemampuannya, sehingga hanya menimbulkan rasa kecewa. Selain itu juga untuk tidak selalu menilai masyarakat dari penampilan luar yang selalu dipandang. Selanjutnya yaitu peribahasa anak pola bapak kebrada yang memiliki makna anak yang bertingkah namun orang tua yang menanggung perbuatannya. Kata pola berarti tingkah laku, sedangkan kebrada bermakna menanggung malu. Peribahasa anak pola bapak kebrada mempresentasikan atau menggambarkan setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak. Entah perilaku baik maupun buruk, seorang ayah atau orang tua harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan dari anaknya tersebut. Sehingga seorang ayah harus bisa mengajarkan perilaku-perilaku baik kepada anaknya agar tidak menimbulkan masalah pada keluarga. Masyarakat Jawa yang memiliki prinsip hidup menjunjung tinggi nilai leluhur, sehingga peribahasa atau ungkapan tradisional Jawa seperti anak pola bapak kebrada masih dilestarikan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat sampai sekarang ini. Peribahasa ini berisi petua atau nasihat hidup agar menjalankan kehidupan dengan baik. Tingkah laku anak yang nakal atau buruk akan berakibat pada penilaian masyarakat terhadap orang tuanya, yang mana masyarakat menilai orang tuanya tidak mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya berperilaku sedemikian rupa. Juga sebaliknya, jika anak berperilaku baik, maka orang tua juga akan mendapat dampak yang baik dari penilaian masyarakat. Peribahasa Jawa anak pola bapak kebrada ini memiliki nilai luhur yang berkaitan dengan kepribadian bahasa Indonesia sebagai bangsa bermoral yang mengajarkan untuk menghargai nilai bangsanya sendiri, yaitu untuk berperilaku dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi panutan bagi generasi penerus bangsa selanjutnya, khususnya masyarakat Jawa. Peribahasa berikutnya yaitu Koyo kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, yang memiliki makna sungai kehilangan lubuk atau kedalamannya, pasar kehilangan gema. Penggalan peribahasa kali ilang kedunge merupakan ungkapan dari pendangkalan makna hidup, sedangkan penggalan selanjutnya pasar ilang kumandange yang bermakna hilangnya ikatan saling menghargai atau menjaga satu sama lain. Peribahasa ini menjelaskan atau sebagai gambaran situasi dan kondisi zaman ketika adat istiadat atau kebiasaan serta tradisi mulai terkikis dan berganti dengan nilai-nilai baru yang belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat seperti budaya barat, modernisasi, dan lain sebagainya. Di mana masyarakat hanya mengikuti tren tanpa mengetahui dampak positif dan negatifnya yang akan menimpa mereka. Kata kedunge pada zaman dahulu dapat mudah ditemukan di panjang aliran sungai sebagai kumpulan air yang memiliki kedalaman yang lebih dibanding aliran air yang lainnya. Namun sekarang sudah jarang ditemukan kedung di aliran sungai. Hal inilah yang dinilai sebagai pendangkalan hidup yang dulu mudah ditemukan menjadi sulit ditemukan di kehidupan sekarang ini. Sedangkan kata kumandangi ini menyiratkan pasar dahulu yang ramai dengan suaranya yang menggema, yang tidak dapat ditemukan sekarang ini, mengingat hampir semua pasar modern sekarang berada di
di pemukiman padat penduduk dan di sekitar jalan raya dan lainnya. Peribahasa yang dijelaskan tadi merupakan beberapa contoh yang diambil dalam penelitian ini. Keempat peribahasa daerah Jawa di atas yang masih berlaku dan diketahui oleh masyarakat sekitaran Kediri, terutama di Desa Kebonrojo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dan juga di dalamnya masih terdapat koherensinya terhadap makna dan tanda terhadap semantik dan semiotik dalam keinterdisiplineran etnolinguistik. Hubungan antara peribahasa dengan etnolinguistik yaitu karena peribahasa yang digunakan dalam penelitian ini berupa peribahasa daerah Jawa yang mana di dalamnya mengandung kebudayaan-kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Jawa sendiri. Kemetaforikan yang terdapat pada peribahasa daerah Jawa tercipta karena pengalaman dan hasil kontemplasi masyarakat pencipta peribahasa sesuai dengan lingkungan sosial budaya tempat terciptanya peribahasa tersebut. Sehingga peribahasa daerah Jawa masuk dalam kategori keinterdisiplineran etnolinguistik terhadap semantik dan semiotik. Pemilihan leksikon dalam peribahasa daerah Jawa juga mesti diperhatikan, karena pemilihan leksikon ini dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, lingkungan, tempat tinggal, pola kehidupan, kebudayaan, dan cara bersosialisasi dari pencipta peribahasa Jawa. Artinya, leksikon inilah yang digunakan sebagai pembangun makna leksikal sendiri. Lebih dari itu, peribahasa juga tercipta dan diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa sampai sekarang, sehingga leksikon tersusun secara alami dengan bentuk satuan lingual yang berbeda-beda. Artinya orang dari kalangan bawah yang sederhana dan kelihatan biasa-biasa saja, namun kaya akan ilmu pengetahuan atau berilmu tinggi. Yang memiliki makna yaitu tidak semua orang yang berasal dari kalangan bawah tidak berpendidikan. Berikutnya anak pola bapak berada yang memiliki arti anak yang bertingkah namun orang tua yang menanggung kegiatannya. Maksudnya yaitu tiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh sang anak, entah baik atau buruk, orang tua harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan buruknya tersebut. Dan yang terakhir, koyo kali ilang kedune, pasar ilang kumandangi. Artinya sungai kehilangan lubuk atau kedalamannya, pasar kehilangan tulang. Dan keempat peribahasa tersebut memiliki hubungan dengan kajian etnolinguistik karena mengandung kebudayaan-kebudayaan yang masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat daerah sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.